Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita akan mulai membaca syarah tafsir kalimat tauhid. Tafsir kalimat tauhid ini suatu risalah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau lahir tahun 1115, wafat tahun 1206. Adapun syarahnya ditulis oleh Ma'ali Syekh Al-Doktor Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita membaca risalah ini yang diterbitkan oleh Dar Al-Imam Ahmad. Masuk halaman yang kelima. Di sini ada dua bagian ya. Yang di atas garis itu matan. Matan dari tafsir kalimat tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang di bawah garis ini syarahnya, penjelasan dari Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kalau saya mengatakan qala al-muallif, berkata penulis, maksudnya yang di atas garis. Ini matan daripada kitab ini. Kalau saya mengatakan qala asy-syarih, ya, asy-syarih ini yang memberi penjelasan, itu yang di bawah garis, yaitu yang ditulis oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an ma'na la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang makna la ilaha illallah. Fa'ajaba biqawlih, maka beliau menjawab dengan perkataannya, i'lam rahimakallahu ta'ala. Ketahuilah semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Anna hadhil kalimah, bahwa kalimat ini la ilaha illallah, hiyal fariqatu bainal kufri wal islam, adalah al-fariqah, pembeda yang memisahkan antara kekufuran dan Islam. Qala asy-syarih, berkata pensyarah rahimahullah hafizahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya dan sahabatnya. Wa ba'd, dan adapun setelah itu. Kalimatul la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kalimatun azimatun khafifatun 'ala lisan wa hiya 'azimatun fil mizan. Adalah kalimat yang agung. Dia ringan bagi lisan. Untuk mengucapkannya itu ringan.
dan dia agung, besar, yakni bobotnya, berat, fil mizan, dalam timbangan, yakni timbangan amal. Nanti di yaumul qiyamah, ya, setiap amalan hamba itu ditimbang. Nah, disebutkan dalam riwayat itu ada seseorang yang amal kebaikannya hanya kalimat la ilaha illallah dalam satu kartu begitu. Sedangkan amal kejelekannya itu 99 sijilat, gulungan kertas, yang satu sijillahnya, satu gulungan kertas itu kalau dibentangkan panjangnya sejauh mata memandang. Nah, ingin ditimbang satu kebaikan bertuliskan la ilaha illallah dibandingkan dengan 99 catatan dosa. Ternyata satu kebaikan yang bertuliskan la ilaha illallah itu beratnya mengalahkan 99 sijilat catatan dosa orang itu. Nah, itu yang dimaksud bahwa kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang agung. Dia ringan diucapkan dalam lisan, tapi dia punya nilai bobot yang sangat berat nanti di timbangan amal. Li'annaha fil haqiqah hiya madmunul Islam. Mengapa bisa demikian tinggi dan mulianya kalimat la ilaha illallah ini? Karena kalimat la ilaha illallah ini hakikatnya adalah kandungan Islam itu sendiri. Ini semua ajaran Islam itu terangkum dalam kalimat ini. La ilaha illallah. Nah, itu yang membuat dia punya bobot yang sangat berat. Ya. Walakinna hadhil kalimata laysat mujarrada lafdhin. Tetapi jangan salah. Ya, dia memang ringan di lisan, berat sekali nanti di timbangan. Dia adalah inti sari daripada ajaran Islam. Akan tetapi kalimat ini tidak sekedar lafaz, bal laha ma'nan wa laha muqtadan. Tetapi kalimat ini memiliki makna dan memiliki tuntutan. Ini yang tidak boleh diabaikan. Dia bukan hanya lafaz, tapi dia lafaz yang ada maknanya dan lafaz yang ada tuntutannya, konsekuensinya. Walaha arkan, dan dia juga memiliki rukun-rukun. Walaha syurut, dan juga memiliki syarat-syarat. La budda min ma'rifatiha, yang harus dikenali itu semua. Untuk apa? Mendapatkan manfaatnya yang sangat agung tadi. Bisa menjadi timbangan kebaikan yang sangat berat. Nah, untuk bisa seperti itu tidak cukup dengan melafadzkannya saja, tapi juga harus mengenal apa maknanya, apa tuntutannya, apa rukun-rukunnya, dan syarat-syaratnya, kemudian memenuhi itu semua dalam amalan. Walau kana al-qasdu mujarrad at-talaffuz biha, seandainya maksud dari kalimat la ilaha illallah ini hanya melafadzkannya saja, shara kullu man yaquluha musliman, maka setiap orang yang mengucapkannya akan jadi orang muslim.
li'annahu sahlun an yaqul, karena mudah sekali seseorang mengatakan la ilaha illallah wa yasiru musliman, kemudian jadi muslim. Walau lam ya'mal syai'a, walaupun dia enggak mengamalkan apa-apa. Enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji, enggak ada amalannya, cuma ucapkan la ilaha illallah. Walaupun dia berbuat berbagai macam dosa-dosa dan pelanggaran. Nah, itu kalau memang apa? Maksudnya hanya lafaz. Tapi kan bukan itu maksudnya. Nah, fahadhihi kalimatun azimah, sehingga kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang agung. Walakin laha ma'nan, walaha muqtadan, walaha arkan, walaha syurut la budda min tahqiqiha. Tapi kalimat ini punya makna, punya tuntutan, punya rukun, punya syarat-syarat yang harus diwujudkan, direalisasikan untuk mendapatkan manfaatnya. Walihada fa innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhil madhkurat. Karena inilah maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ini tidak ada manfaatnya kecuali dengan ada hal-hal yang tersebut tadi, 4 itu ya. Nah, ada maknanya yang kamu harus mengerti, ada tuntutannya yang kamu harus penuhi, ada rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang juga kamu harus tegakkan. Barulah kamu akan punya harapan manfaat dari la ilaha illallah yang kamu ucapkan. Qala syarih hafizallah wa hadhihi al-kalimah laha asma'. Dan kalimat la ilaha illallah ini memiliki nama-nama yang menjadi ciri khas untuk kalimat ini. Minha, di antaranya annaha kalimatul ikhlas. La ilaha illallah ini dikenal juga dengan nama kalimat ikhlas. Mengapa dinamai kalimat ikhlas? Li'annaha tanfi syirka billahi azza wa jalla wa tuthbitul ibadata lillahi azza wa jalla. Karena kalimat la ilaha illallah ini menafikan syirik, perbuatan menyekutukan sesuatu dengan Allah azza wa jalla dalam apa yang menjadi kekhususan Allah. La ilaha illallah menghilangkan semua yang namanya kesyirikan dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah azza wa jalla. Karena kandungan makna inilah menjadikan la ilaha illallah dinamai dengan kalimat ikhlas. Kalimat yang mengajari orang untuk membersihkan kesyirikan dan menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Lidzalika summiyat kalimatal ikhlas. Karena itu dia la ilaha illallah dinamai dengan kalimat ikhlas. Ai ikhlasit tauhid wa ikhlasil ibadah. Kalimat ikhlas maksudnya kalimat mengikhlaskan tauhid, mengikhlaskan ibadah. Mengikhlaskan artinya memurnikan tauhid, memurnikan ibadah. Nah, bahwa itu semua hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Wa tajnubu asyirka billah, dan menjauhkan kesyirikan. Ini mempersekutukan sesuatu dengan Allah azza wa jalla. Wa tusamma kalimat at-taqwa, dan kalimat la ilaha illallah dinamai juga dengan kalimat taqwa. Ini nama yang kedua ya.
Kama qala ta'ala إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Surat Al-Fath ayat 26. Id ketika ja'alal ladina kafir, orang-orang kafir menjadikan fi qulubihim, dalam hati mereka, al-hamiyah. Al-hamiyah itu ini kefanatikan, hamiyatul jahiliyah, kefanatikan jahiliyah. Ini yang berdasarkan kesukuan, yang berdasarkan apa saja yang bukan karena Allah. Itu namanya hamiyatul jahiliyah, kefanatikan jahiliyah. Berkawan dan bermusuhan, wala dan bara, hanya berdasarkan kesukuan, berdasarkan kekabilahan atau yang semisalnya. Ini yang disebut dengan hamiyah jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menjadikan dalam hati mereka kefanatikan jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sakinahnya, ketentraman, ketenangannya, ala rasulihi wa ala al-mu'minin, kepada rasulnya dan kepada orang beriman. Wa alzamahum, dan mengilzam mereka, menetapkan untuk mereka kalimat taqwa, kalimat taqwa, bahwa dalam wala wal bara, berkawan dan berlawan, cinta dan benci, dasarnya adalah kalimat taqwa. Siapa yang menegakkan kalimat taqwa, maka dialah kawan yang dicintai, yang dibela. Siapa yang berupaya untuk meruntuhkan kalimat taqwa, dialah lawan yang dibenci, yang dimusuhi. Wa kanu ahaqqa biha wa ahla, dan mereka adalah orang yang lebih berhak dengan kalimat taqwa ini, dan orang yang patut, pantas dengan kalimat taqwa ini. Artinya pembelaan kita itu lebih patut berdasarkan kalimat taqwa, tidak berdasarkan hamiyah jahiliyah. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Ini yang disebutkan kalimat taqwa. Itu nama lain daripada la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu adalah kalimat taqwa. Kata pensyarah, wafaqahullah, wa kalimatut taqwa hiya la ilaha illallah. Li'annaha taqi man qalaha mukhlishan lillahi azza wa jal, taqihi minan nar. Dikatakan la ilaha illallah kalimat taqwa karena la ilaha illallah ini melindungi orang yang mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah azza wa jal. Melindungi dia dari apa? Dari siksa api neraka. Jadi kata taqwa dari kata apa? Waqa yaqi. Wiqayah, artinya membuat perlindungan. Kalimat la ilaha illallah dikatakan kalimat taqwa. Ini kalimat yang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas karena Allah, itu melindungi dia dari ancaman siksa api neraka. Wa li'annaha taqtadi a'malal bir, dan juga
Dinamakan kalimat takwa karena la ilaha illallah menuntut amal-amal kebajikan. Lianna taqwa, karena takwa itu hakikatnya adalah a'malul birri wat ta'at. Segala amal kebajikan dan taat itu takwa. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat takwa. Ini kalimat yang menuntut orang yang mengucapkannya untuk kerjakan amal-amal kebajikan dan taat. Hadhihi al-kalimah taqtadi kull a'malil birri wat ta'ah. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini menuntut siapa saja yang mengucapkannya untuk mengerjakan segala amal kebajikan dan taat. Fahiya kalimatut taqwa. Maka dia dari sisi ini disebut dan dinamai dengan kalimat taqwa. Wa aydan hiyal urwatul wuthqa. Dan juga dia, ini la ilaha illallah, dinamai juga dengan nama yang ketiga, yaitu al-urwatul wuthqa. Ini tali yang sangat kokoh, ya, yang tidak putus. Kama qala ta'ala, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu sami'un alim. Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang mengingkari taghut, segala yang disembah selain Allah itu namanya taghut, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Ini tali yang apa? Menghubungkan hamba dengan Rabb-nya. Ada hubungan, ada ikatan kuat yang tidak akan putus. Sehingga siapa yang berpegang dengan ini, maka dia ada dalam petunjuk Allah Ta'ala. Hakikatnya adalah mengingkari taghut. Apapun yang disembah selain Allah itu adalah batil. Iman kepada Allah. Maka orang yang punya dua perkara ini, mengingkari taghut, iman kepada Allah, dia orang yang berpegang dengan tali yang kuat yang tidak akan putus. Tali yang kuat yang tidak akan putus, itulah maksud daripada la ilaha illallah. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qauluhu yakfur bit-taghut wa qauluhu yu'min billah. Perkataan yakfur bit-taghut dan yu'min billah, hada huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Annahu yakfuru bit-taghut. Hada huwa makna la ilaha. Yaitu dia mengingkari taghut. Ini makna penggalan yang pertama, la ilaha. Jadi la ilaha itu maknanya adalah mengingkari taghut. Apapun yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, wa yu'minu billah. Hada huwa makna illallah. Dan iman kepada Allah, ya ini makna illallah, penggalan yang kedua. Jadi kalimat la ilaha illallah itu pemenggalannya ada dua. Yang pertama pada kalimat la ilaha, yang kedua pada kalimat illallah. La ilaha itu maknanya artinya mengingkari taghut. Illallah artinya iman kepada Allah. Famakna yakfur bit-taghut wa yu'minu billah, sehingga makna mengingkari taghut, iman kepada Allah, huwa muqtada la ilaha illallah, adalah konsekuensi daripada la ilaha illallah. Walidzalika summiyat al-urwatal wuthqa. Karena itulah la ilaha illallah dinamai juga dengan al-urwatal wuthqa.
Ya, sudah dapat 3 nama ya. Yang pertama kalimatul ikhlas, yang kedua kalimatul taqwa, nah yang ketiga ini al-urwatul wuthqa. Qala syarih hafizahullah wa aidan, dan juga dia ini kalimat la ilaha illallah kama qala syekh, sebagaimana syekh, ini maksudnya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab al-muallif, sang penulis, mengatakan al-fariqatu bainal kufri wal islam. Kalimat la ilaha illallah ini juga al-fariqah, yang memisah, yang membedakan antara kufur dan Islam. Faman qalaha aliman bima'naha amilan bimuqtadaha shara musliman. Sehingga siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia tahu akan maknanya dan dia mengamalkan tuntutannya, maka jadilah dia orang muslim. Wa man aba an yaqulaha, dan siapa yang enggan untuk mengucapkannya, au qalaha walakin lam ya'lam ma'naha, atau dia ucapkan tapi dia tidak tahu apa maknanya, au qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha, atau dia mengucapkannya tapi dia tidak mengamalkan tuntutannya, lam yakun muslima, maka dia belum menjadi muslim. Itu maksudnya al-fariqah bainal kufri wal islam, yang membedakan, memisahkan antara kufur dan Islam. Artinya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tahu akan maknanya, mengamalkan tuntutannya, maka jadilah dia orang muslim. Dan siapa yang tidak mau mengucapkannya, atau dia mengucapkan tapi tidak tahu akan maknanya, atau dia ucapkan tapi tidak mau mengamalkan tuntutannya, maka belum menjadi muslim hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mala bimuqtadaha zahiran wa batina, sampai dia ketahui apa maknanya dan dia amalkan tuntutannya lahir dan batinnya, baru jadi muslim. Itu makna bahwa la ilaha illallah adalah al-fariqah bainal kufri wal islam. Berarti ada 4 ya. Hadhihi asma'u atau asma'un li la ilaha illallah. Ini semua nama-nama untuk la ilaha illallah. Yang pertama kalimatul ikhlas, yang kedua kalimatul taqwa, yang ketiga al-urwatul wuthqa, yang keempat al-kalimatul fasilatu bainal kufri wal islam, kalimat yang memisahkan antara kekufuran dan Islam. Lianna katsiran minan nas la yahtammuna bimuqtada hadhihi al-kalimah. Kenapa ditegaskan nama-nama ini dalam pembahasan di sini? Karena banyak dari manusia yang tidak mementingkan tuntutan dari kalimat ini. Artinya hanya peduli dengan ucapannya saja, tapi apa tuntutannya dia tidak begitu peduli. Ma'annahum yukthiruna minan nutqi biha, padahal mereka banyak mengucapkan kalimat ini. Wa dzakarallaha biha, dan berzikir mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kasufiyah, seperti golongan Sufiyah yang hanya sibuk dengan apa? Mengucapkannya, menjadikannya sebagai zikir, tapi tidak begitu mendalami apa tuntutan dari kalimat ini. Falahum auradun sabahiyatun wa masaiyatun. Maka orang-orang golongan sufi itu punya aurat,
Aurat itu maksudnya wird, jamak dari wird. Ini zikir-zikir yang rutin pagi dan sore. Fiha, yang dalam zikir wirid-wirid mereka itu ada lafaz ini, la ilaha illallah, yang dibaca alafal marat, ribuan kali. Walakinnahum, tapi kenyataannya mereka apa? Yad'una ghairallah. Kalau dalam doa masih suka minta kepada selain Allah. Ya Lal Aidrus, ya apa siapa lagi? Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Nah, dan yang semisalnya dari orang-orang yang dianggap sebagai apa? Wali. Ya, Ghaus atau yang semisal. Itu yang diminta-minta dalam doanya. Padahal zikirnya pagi dan sore banyak mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa? Mereka hanya sibuk dengan mengucapkan lafadznya, menjadikannya sebagai zikir dan wirid, tapi tidak betul-betul mengerti akan makna dan tuntunannya. Fahiya la tufiduhum syai'a. Sehingga kalimat la ilaha illallah yang dibaca oleh mereka walaupun ribuan kali seperti itu tidak memberikan faedah apa-apa sama sekali. Li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha, karena mereka tidak amalkan tuntutannya. Yaitu dengan apa? Harusnya kan meninggalkan itu yang namanya kesyirikan, menjadikan ibadah hanya untuk Allah, menjadikan doanya hanya kepada Allah. Tapi mereka tidak mengerjakan itu. Masih suka berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah dalam perkara yang itu khusus untuk Allah saja. Fahum yaqulunaha wa yaqra'unaha fi awradihim wa yukarriruna. Mereka sering mengucapkannya, membaca dalam wirid-wirid mereka dan mengulang-ulangnya. Walakin yad'una al-mauta. Tapi bersama dengan itu mereka suka berdoa meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Wa yastaghithuna bil maqburin. Beristighatsah dengan orang-orang yang sudah dikubur. Wa yuti'una masyayikh at-turuq, dan menaati syekh-syekh tariqat mereka. At-turuq jamak dari at-tariqah. Dalam ajaran Sufiyah itu ada yang namanya tariqat. Nah, penganut ajaran Sufiyah itu sangat apa? Tunduk kepada syekh-syekh tariqat mereka. Nah, alladzina yusyarri'una lahum ibadatin lam yashra'ha Allah wala rasul. Yang syekh-syekh tariqat mereka itu yang mensyariatkan untuk pengikutnya ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan tidak pula Rasulnya. Kerjakan ini, baca ini, lakukan ini. Ya. Untuk apa? Diberi ijazah bahwa dia telah menganut tariqah fulan. Fala yatalaqawna at-tashri'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penganut ajaran Sufiyah itu tidak menerima ketetapan syariat dalam agama mereka dari Rasulullah SAW. Wa innama yatalaqawnahu 'an masyayikhihim. Mereka hanya menerima penetapan syariat itu dari syekh tariqat mereka itu. Fahum yukthiruna an-nutqa bila ilaha illallah sabahan wa masa'an wa la yughni anhum nutquhum biha syai'a wa la yufiduhum syai'a. Sehingga fahaula, mereka ini yukthiruna an-nutqa, banyak mengucapkan bila ilaha illallah pagi dan sore, tapi tidaklah bermanfaat bagi mereka ucapan mereka tersebut sama sekali dan tidak memberikan faedah kepada mereka apa. Nah, qala syarih waffaqahullah wa minas sufiyah, dan di antara penganut ajaran Sufiyah man la yantiqu biha kamilah,
Ada orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini secara sempurna. Wa haula'i biza'mihim annahum saru khawassal khawas. Mereka ini menganggap diri mereka orang yang sudah menjadi orang khusus dari orang khusus. Orang khusus dari orang khusus. Jadi lebih spesial gitu. La yaquluna la ilaha illallah. Sehingga dalam zikirnya itu tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah secara sempurna. Bal yaqulun, tapi mereka hanya mengucapkan apa? Allah, Allah. Gitu. Hada dzikruhum, ini zikir mereka. Yuraddidun, mengulang-ulang Allah, Allah, Allah. Ma'annahu la budda an ta'tiya bijumlatin mufidah. Padahal harusnya diucapkan apa? Secara jumlah mufidah, keseluruhan. Nah, tidak ada dalam tuntunan ajaran Islam yang benar ya. Ucapan zikir hanya lafaz Allah, Allah, Allah gitu. Tidak ada, cari dari ajaran Nabi SAW. Ya. Yang mengajar tidak ada. Nah, maka zikir kalimat tauhid la ilaha illallah harus dibaca apa? Sempurna. Nah, amma adapun Allah, Allah, zikir hanya dengan menyebut Allah, Allah, fahuwa ismun mujarrad. Itu kan isim saja. Fahuwa la yufidu syai'a. Tidak memberikan faedah apa-apa. Kalau kita tahu ya, dalam ilmu nahwu yang namanya al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wadh. Adalah lafaz yang tersusun lagi berfaedah dengan wadh. Ini dengan maksud dan mengikuti tuntutan aturan bahasa Arab. Sehingga kalau hanya satu kalimat isim saja atau fi'il saja atau huruf saja itu belum disebut kalam yang memberi faedah. Harus bentuknya murakkab. Minimal tersusun dari dua kalimat. Ya, yaitu musnad dan musnad ilaih. Nah, kalau tidak seperti itu maka tidak mufid. Kalau tidak mufid maka bukan kalam. Nah, wa ba'dhum, dan sebagian dari penganut sufiyah ini la yaqulu lafzal jalalah, tidak mengucapkan lafzal jalalah secara sempurna. Ini lebih apa ya, lebih rusak lagi. Ya. Enggak lagi mengucapkan Allah, Allah. Bal yaqul, tapi mereka mengatakan atau dia mengatakan huwa. Hu. Dhamir ghaib. Wa hadha la yufidu syai'an. Ini juga tidak memberikan faedah apa-apa. Li'annahu tala'ubun bihadhil kalimah. Karena itu namanya tala'ub. Main-main dengan kalimat ini. Itu modelnya orang penganut sufiyah itu. Suka apa? Bermain-main dengan syariat. Fayajibu tanabbuhu lihadhil umur. Maka wajib bagi setiap muslim untuk perhatikan perkara-perkara ini. Tahu batas mana yang dibenarkan dalam syariat, mana yang ini sudah tidak dibenarkan dalam syariat. Lianna syaitana lamma alima anna hadhihi al-kalimah hiya kalimatul Islam wa kana 'inda an-nasi rawbatun fi an-nutqi biha wa adh-dhikri biha sarafahum 'anha bihadhihi al-hiyal. Karena syaitan ketika tahu bahwa kalimat la ilaha illallah ini kalimat Islam dan orang sangat cinta untuk mengucapkan kalimat ini, berzikir dengan kalimat ini, maka syaitan memalingkan mereka dari kalimat ini yang seharusnya. Bihadhil hiyal. Hiyal jamak dari hilah. Dengan ini upaya-upaya penyimpangan seperti ini. Dengan memotong la ilaha illallah
hanya dibaca Allahnya saja. Potong lagi, hanya dibaca haknya saja, hu-nya itu. Yang itu enggak ada apa? Manfaatnya. Jangankan membaca Allah atau hu. Membaca sempurna saja la ilaha illallah, kalau tidak dimengerti maknanya, tidak diamalkan tuntutannya, itu saja enggak manfaat. Apalagi dengan dipotong ya lafadznya secara apa? Sembarangan seperti ini. Nah, ini lebih jauh lagi dari apa? Ajaran syariat. Wa atalahum bihadhil wasawis. Dan syaitan itu mendatangkan pada mereka was-was seperti ini. Wasawis jamak dari was-was. Ini bisikan-bisikan. Nah, bahwa ini lebih khusyuk, ini lebih khusus dibandingkan orang khusus. Itu semua adalah wasawis daripada syaitan. Laknatullah alaih. Wa qala lahum, syaitan itulah yang berkata pada mereka itu, qulu, ucapkan Allah Allah, atau qulu hu, ucapkanlah hu. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka orang-orang penganut sufi ini, la yatalaffadhu billahi wala la yatalaffadhu la billahi wala bihu. Ada lagi yang tidak melafazkan Allah, tidak pula melafazkan hu. Wa innama yaquluha biqalbihi faqat. Hanya saja mereka mengucapkannya dengan hatinya saja, tidak ada di lisan. Nah, ini lebih parah lagi kerusakannya. Nah, wa kullu hadza, dan semua ini adalah tala'ubun minasyaitan. Ada bentuk permainan ya dari syaitan. Fayajib tanabbuhu li hadza. Maka wajib ya untuk kamu perhatikan ini. Waspada. Jangan sampai maksudmu yang mulia mendapatkan keutamaan dan berkah dari kalimat tauhid la ilaha illallah tidak kamu dapat karena kamu ikut dalam permainannya syaitan yang seperti ini. Qala asy-syarih hafizallah, wa minan nas man yufiluhu syaitan an qawli la ilaha illallah. Dan di antara manusia ada jenis lainnya yang dibuat oleh syaitan lalai dari kalimat la ilaha illallah. Fala yaquluha illa nadira. Sehingga dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini kecuali sangat jarang sekali. Lisannya jauh dari zikir, jauh dari kalimat ini. Gak pernah mengucapkan kecuali paling sedikit sekali. Wala yadhkurullaha biha illa qalila. Tidak pernah berzikir, ingat Allah dengan kalimat la ilaha illallah ini kecuali sedikit sekali. Wala yukarriruha, tidak pernah mengulang-ulangnya. Ma'annaha thaqilatun fil mizan, padahal ini kalimat berat nilai amalannya nanti di timbangan amal yaumul qiyamah. Tapi diremehkan. Nah, tidak diamalkan. Tidak dalam zikir, tidak dalam praktek pengamalannya. Kama jaa fi kitab tauhid. Sebagaimana telah datang dalam kitab tauhid. Kitab tauhid ini kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga. Annaha, di dalam kitab itu disebutkan suatu riwayat ya, hadis bahwa kalimat la ilaha illallah ini la wudi'at fi kifah. Seandainya diletakkan di satu daun timbangan, wa wudi'atis samawati wa man fiha wairallahi wal ardu wa man fiha fi kifah lamalat bihinna la ilaha illallah. Dan langit dan beserta isinya selain Allah, dan bumi beserta isinya diletakkan di satu daun timbangan yang lain. Diukur beratnya antara kalimat la ilaha illallah dengan langit dan bumi beserta isinya. La malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya apa? Kalimat la ilaha illallah beratnya mengungguli
beratnya langit dan bumi beserta isinya itu. Fahiya tathqul, ya, biman fis samawati wa fil ard ghairallahi wal ardi biman fiha. Sehingga kalimat la ilaha illallah beratnya mengungguli, ya, apapun yang di langit, ya, mengungguli langit beratnya dan apa yang ada di dalamnya selain Allah, dan juga mengungguli bumi dan apa yang ada di dalam. Fahiya kalimatun azimah, sehingga dari situ kita mengerti kalimat la ilaha illallah kalimat yang sangat agung. Nah, setiap orang berharap nanti di yaumul hisab ketika ditimbang amal baik dan buruknya, dia berharap amal baiknya lebih mengungguli amal buruknya dalam beratnya, sehingga dia bisa selamat dari hukuman. Walakin, tetapi qalla man yatanabbahu laha, sedikit sekali orang yang mengerti ini, wa yastahmiruha, dan menghadirkannya dalam hatinya, dalam ingatan, wa yu'awwidu lisanahu 'ala an-nutqi biha, sedikit sekali orang yang membiasakan lisannya untuk mengucapkan kalimat ini, wa takrariha, dan mengulang-ulang. Illa man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala beri taufiq. Sampai sini penjelasan bagian yang pertama dari risalah ini. Insyaallah kita lanjutkan yang lainnya di lain kesempatan. Walhamdulillahirabbil alamin.